Shalom saudara-saudara, dimanapun saudara berada, welcome to church. Kembali lagi kita berkumpul bersama di rumah masing-masing di ibadah online GPSI Jakarta. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan sehat, dan semuanya dalam keadaan aman, dan tentu saja ada sukacita di dalam hati kita. Dan minggu ini, tanggal 27 September, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan tema membangun kehidupan rohani. Saya percaya ibadah ini akan membangun kita semua dan juga membawa kita untuk semakin dalam kehidupan rohani kita dan untuk memasuki bulan yang baru di minggu depan. Karena itu, sebelum kita mau mulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ibadah minggu depan, tanggal 4 Oktober 2020, akan tetap diadakan secara online. Dan jangan lupa, minggu depan adalah minggu pertama di bulan Oktober. Karena itu kita akan melakukan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan bisa mempersiapkan roti, crackers, atau apapun yang melambangkan tubuh Kristus serta teh, sirup, atau apapun juga minuman yang akan melambangkan darah Kristus. Karena itu kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama di rumah kita masing-masing dan memaknai apa arti kuasa penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Yang kedua, pengumuman selanjutnya adalah ibadah sekolah minggu tetap dilakukan dan setiap hari Minggu jam 11 pagi dilakukan secara live di link deskripsi, di link yang dapat diakses di deskripsi box di video ini. Kami percaya putra-putri saudara dapat bertumbuh dalam ibadah-ibadah sekolah minggu yang ada di GPSI Jakarta. Dan selanjutnya kita juga mau terus berdoa untuk kondisi-kondisi di sekitar kita, terutama masalah gawat darurat COVID-19. Kita tahu sudah berbulan-bulan kita menghadapi COVID-19, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita bisa melewatinya bersama-sama. Karena itu, dari pihak gereja juga ingin mengingatkan bahwa kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang juga turut membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dengan cara PSBB yang di daerah Jakarta masih diperpanjang sampai 11 Oktober. Karena itu kita jangan keluar rumah jika tidak benar-benar dibutuhkan, tetap jaga protokol kesehatan dan jaga kebersihan sebisa mungkin. Dan yang terakhir, untuk saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan ataupun persembahan persepuluhan, dapat menyerahkan persembahannya di rekening yang akan tertera di bawah ini. Demikian pengumuman hari ini. Hari ini kita akan menutup seri membangun kehidupan rohani kita di bulan September ini, dan kita akan dibawakan firman Tuhan oleh Pendeta Rudy A. Nainggolan sebagai gembala kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GPSI Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam format ibadah online hari ini, kita masih terus memujikan nama Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, kita mau bersorak. Kita mau katakan bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara,
fokus. Kita mau rasakan hadirat Tuhan hadir di setiap kita. Kita mau rasakan hangatnya kasih-Nya. Terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan untuk kami dapat menjalani hari demi hari. Kesempatan untuk kami lebih lagi bersyukur karena keadaan kami. Dalam keadaan ini Tuhan, kami mau berkomitmen, kami mau katakan bahwa kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau Juru Selamat kami. Oh, oh Tuhan. Kita mau katakan, walau kita harus berjalan dalam lembah kelam. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikmu, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita mau ulangi dari awal. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Oh, tiada pernah sedetik pun, Yesus, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kamu katakan, Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. katakan besar. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, besar setiamu, besar
benar Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami naikkan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Biar kami mau berfokus hanya padamu Tuhan. Di tengah keadaan kami saat ini, di tengah ketidakpastian dunia ini Tuhan, kami mau berfokus pada satu yang pasti, yaitu keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan sesaat lagi Tuhan, kami Engkau beri kesempatan untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi rema buat kehidupan kami. Kami rindu terus Engkau perbaharui secara iman oleh pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur. Dimanapun kami berada, biar Engkau lingkupi kami dengan kasih karunia-Mu. Biar Engkau lingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Haleluya, selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Salam saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Hati kami bersyukur padamu Bapa atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, Engkau memberikan waktu yang indah bagi kami untuk beribadah, sekalipun masih beribadah secara online. Karena kami percaya itu tidak akan mengurangi berkat-berkat Tuhan melalui firman-Mu yang kami dengarkan. Itulah sebabnya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan saat ini, hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Persiapkan setiap telinga yang mendengarkannya maupun yang menyampaikan, supaya kami sama-sama diberkati. Mari Bapa, ambil alih jam pemberitaan firman ini. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, minggu keempat pada bulan September ini, kita masih dalam tema bulan September, yaitu membangun kehidupan rohani. Dan tema ini juga yang saya sampaikan hari ini, saudaraku, yaitu membangun kehidupan rohani. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 15. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Haleluya. Saudara-saudaraku, dalam pembacaan nas firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15 ini, jelas sekali kita mendengarkan bahwa ada manusia disebut manusia jasmani atau manusia duniawi, dan ada manusia rohani. Ayat 14 dijelaskan di situ, mereka yang manusia duniawi tidak dapat menerima, dikatakan, apa yang dari Allah, karena itu merupakan satu kebodohan. Tetapi hanya dapat dinilai oleh manusia rohani, orang-orang yang rohani. Itulah sebabnya berkenaan dengan tema kita pada bulan ini, saya sengaja mengambil, saudaraku, juga tema yang sama, yaitu membangun kehidupan rohani. Karena jelas saat ini kita mendengarkan ada yang namanya manusia rohani. Dan itulah sebabnya ini akan kita soroti. Bagaimana kita bisa membangun kehidupan rohani ini, yang memang ada manusia rohani ini, saudaraku, menurut firman Tuhan Alkitab. Berkenaan dengan itu, saya mau menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan membangun kehidupan rohani. Dan yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk membangun kehidupan rohani itu. Dan yang ketiga saya mau sampaikan adalah
mengapa penting membangun kehidupan rohani. Mari kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan membangun kehidupan rohani? Nah, saya membuka kata rohani di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata rohani ialah artinya adalah yang bertalian dengan roh. Jadi rohani itu artinya yang bertalian dengan roh. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudaraku, bahwa membangun kehidupan rohani adalah membangun kehidupan yang ada sangkut pautnya dengan roh. Dan itulah sebabnya inilah yang akan kita bangun, nilai-nilai rohani, saudaraku, atau yang ada sangkut pautnya dengan roh ini. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus pun menyebutkan bahwa manusia tidak hidup hanya dari makanan, dari roti, tetapi dari firman. Yaitulah, saudaraku, nanti kita lihat berbicara tentang rohani itu. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi saya mau menjelaskan menurut Alkitab. Saya mengambil 2 contoh kata rohani, saudaraku. Yang pertama, coba kita lihat dalam Roma 7 ayat yang ke-14. Dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, ayat yang ke-14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jelas Alkitab mengatakan bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi artinya apa, saudaraku? Bahwa arti rohani itu adalah nilai-nilai yang berasal dari Allah. Hukum Taurat itu jelas Allah yang memberikan kepada Musa supaya kehidupan bangsa Israel pada waktu itu menjadi lebih baik. Nah, yang kedua saya ambil lagi, saudaraku, kata rohani itu yaitu yang sudah kita baca tadi dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Di situ dikatakan, saya ulangi, 1 Korintus pasal 2 ayat 14, mari kita baca kembali. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu, dengar baik-baik saudaraku, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi saudaraku, ayat 14 ini mengatakan manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah, tetapi hanya bisa dapat diterima dengan rohani. Jadi jelaslah, saya mau menyampaikan kepada kita, berbicara membangun kehidupan rohani adalah membangun kehidupan dengan nilai-nilai yang berasal dari Allah. Nah, oleh karena itu saudaraku, biarlah kita dengan tema membangun kehidupan rohani ini betul-betul kita berusaha bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita. Nah, untuk itu poin yang kedua saya mau sampaikan kepada kita adalah apa yang perlu kita lakukan untuk membangun kehidupan rohani kita itu. Tentu yang sangat mendasar adalah beri makan rohani kita itu. Jadi yang perlu kita lakukan untuk membangun kehidupan rohani adalah memberi makan rohani kita. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita. Jadi nanti saya akan sampaikan ini, saudaraku. Kita beri makanan rohani kita. Apa makanan rohani? Nah, mari kita buka Matius pasal 4 ayat keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yesus berkata demikian. Tadi saya sudah sebut. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap
firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan jelas Alkitab ini mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti yang menjadi makanan daging, tetapi dikatakan apa? Firman Allah. Itulah manusia rohani. Dan itulah yang perlu kita dapatkan agar kehidupan rohani kita ini mengalami pertumbuhan dan kita bangun kehidupan rohani ini. Sebab Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari makanan roti, tetapi dari firman Allah. Itulah makanan rohani, saudaraku. Jadi dengan jelas, kalau kita mau membangun kehidupan rohani kita, maka kita perlu banyak mendapat asupan makanan-makanan yang bergizi untuk rohani kita. Apa itu? Firman Allah. Pertanyaannya, saudaraku, bagaimana kita mendapatkan firman Allah itu? Sangat simpel, saya akan sebutkan secara singkat, saudaraku. Ada beberapa poin yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama, firman Tuhan yang berkualitas yang kita dapatkan adalah ketika kita beribadah. Kita mendengar firman Tuhan di situ disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang dipilih Allah. Jadi saudaraku, jangan tinggalkan soal ibadah. Sudah pernah kita bahas soal ibadah begitu pentingnya, saudaraku. Itu poin yang pertama. Jadi kita mendapatkan firman Tuhan yang berkualitas saat kita beribadah, saudaraku. Dan kalau sampai saat ini kita masih beribadah secara online, itu pun adalah firman Tuhan yang bisa memberi kehidupan rohani kita menjadi lebih baik. Kita akan membangun kehidupan rohani kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini setiap hari orang memegang gadget. Kemanapun pergi, gadget. Kalau gadget tinggal, orang di tengah jalan bisa balik ke rumah. Telepon tinggal. Kalau yang lain, ya udah gak apa-apa, nanti sore aja. Tapi sekarang firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan ada di gadget itu gak pernah dibuka orang. Bagaimana dia mau membangun kehidupannya? Jadi dengan kata lain saya mau katakan, baca firman Tuhan, Alkitab yang ada di gadget itu. Alkitab itu sekarang udah di mana-mana, setiap di kantong orang ada. Jadi kalau saudara mau membangun kehidupan rohanimu adalah baca firman Tuhan yang ada di Alkitab, di gadget saudara itu. Berikan waktumu. Kalau saudara membaca Alkitab, nggak usah berjam-jam. Baca Alkitab 15 menit saja, saya pastikan kehidupan rohanimu akan menjadi lebih baik. Karena firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk lebih baik lagi. Haleluya. Jangan main WA, main Facebook waktu saudara, Instagram dan sebagainya. Jauh lebih banyak habis, tapi firman Tuhan tidak mau. Itu artinya kita tidak membangun kehidupan rohani. Bacalah itu, saudaraku. Nah, dari mana lagi kita dapatkan firman Tuhan untuk membangun kehidupan rohani kita adalah jika ada workshop atau seminar tentang kekristenan. Nah, itu firman Tuhan akan luar biasa. Kita bisa mendengarkan lebih baik lagi di sana, saudaraku. Karena hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, dipilih di sana menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Saya sendiri pun, kalau saya pergi ke daerah-daerah, saudaraku, seringkali membuat seminar untuk hamba-hamba Tuhan. Dan mereka, dalam pengakuan mereka sendiri pun luar biasa, kami diberkati oleh hambanya lewat seminar ini. Jadi bukan hanya ibadah, dalam seminar siang hari kami lakukan, saudaraku, setengah hari. Dan itu sangat diberkati. Dan kalau ada juga demikian, saudara boleh ikuti, maupun di mana saja. Ada waktu yang indah, saudara ikut. Sekarang ini lewat Zoom, saudara ikuti, biar kehidupan rohani kita boleh kita bangun, saudaraku. Lalu yang lain apa lagi? Yaitu membaca buku-buku rohani. Usahakan, saudaraku. Saya pun hampir tiap hari membaca buku rohani, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, yang bisa membangun kehidupan rohani kita, makanan
rohani itu apa? Mendengarkan lagu-lagu rohani. Wow, ini jarang sekali orang, saudaraku. Kalau di rumah kami setiap hari pasti memasang itu lagu-lagu rohani yang dapat membangunkan kehidupan rohani kita, saudaraku. Haleluya. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk membangun kehidupan rohani? Yang pertama adalah memberi makan rohani kita. Yang kedua adalah membiasakan diri dengan perbuatan yang bersifat rohani. Saya ulangi, yang kedua adalah membiasakan diri dengan perbuatan yang bersifat rohani. Dari mana kita tahu perbuatan-perbuatan nilai-nilai rohani? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata, "Tetapi buah roh." Nah, buah roh apa tadi itu, saudaraku? Kata rohani itu adalah yang berkenan dengan roh. Jadi perbuatan nilai-nilai rohani itu ini dia, saudaraku. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi, saudaraku, kalau kita membiasakan dengan ini, saudaraku, maka kita akan terus membangun kehidupan rohani kita. Saya yakin dan percaya setiap anak Tuhan berusaha untuk melakukan dalam kehidupan penuh dengan kasih. Itu poin yang pertama, kasih, saudaraku. Saya pastikan setiap orang kalau hidup dalam kasih, maka orang itu sangat diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Karena dari kasih inilah keluar pengampunan. Artinya kita tidak akan pernah sakit hati oleh perbuatan sikap orang lain. Artinya apa? Sukacita pun akan datang kepada kita karena melepaskan pengampunan kasih itu. Jadi semua tadi, damai sejahtera pun akan kita miliki. Kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Nah, perhatikan saudaraku, kelemah lembutan ini. Mari kita biasakan untuk tidak berkata-kata dengan keras yang dapat menyakiti hati orang. Penguasaan diri, saudaraku, mari. Jadi bagaimana kita membangun kehidupan rohani? Poin yang kedua adalah membiasakan diri dengan perbuatan yang bersifat rohani. Ada 9 tadi, saudaraku. Nah, yang berikutnya, saudaraku, yang berikutnya adalah menjauhkan diri dari keinginan daging. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Satu Petrus 2 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang di perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi, poin yang ketiga yang mau saya sampaikan kepada kita, bagaimana kita membangun kehidupan rohani adalah dengan menjauhi atau menjauhkan diri dari keinginan daging. Haleluya. Mengapa saya menyampaikan ini, saudaraku? Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Galatia 5 ayat 17, saya akan bacakan, saudaraku.
Galatia pasal 5 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sebaliknya, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi jelas, saudaraku. Maka jika kita ingin membangun kehidupan rohani kita, yaitu keinginan-keinginan daging harus kita jauhi. Demikian juga jika kita ingin membangun kehidupan rohani dalam rumah tangga kita, maka kita akan ajarkan keluarga itu untuk menjauhi keinginan-keinginan daging. Demikian juga jika kita dalam satu organisasi gereja, maka umat itu harus kita bawa untuk menjauhi keinginan-keinginan daging. Oleh karena itu, saudaraku, mari supaya saudara dapat membangun kehidupan rohanimu, jauhi keinginan-keinginan daging. Apa itu contoh keinginan daging? Tadi saya sudah bacakan, saudaraku, yaitu keinginan rohani. Sekarang daging. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perhatikan. Ini dia. Perbuatan daging telah nyata. Perhatikan, perbuatan daging telah nyata. Perbuatan itu apa? Perbuatan itu adalah keinginan yang dilaksanakan menjadi perbuatan. Jadi jangan sampai keinginan ini menjadi perbuatan, saudaraku. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pertama, percabulan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini harus bisa kita hindari. Kalau saudara lewat dari sini, maka engkau akan mampu membangun kehidupan rohanimu. Sekarang ini tantangan soal percabulan ini begitu besar luar biasanya. Lewatilah itu, saudaraku. Yang kedua, di situ dikatakan apa? Kecemaran. Kecemaran itu membuat tercemar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nilai-nilai kekristenan itu harus melekat pada kehidupan kita. Jangan sampai kita membuat nama kekristenan itu tercemar. Haleluya. Saudara jangan sampai tercemar dengan pengaruh kehidupan dunia ini. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu untuk apa? Untuk ingin kaya sehingga menghalalkan segala cara. Hawa nafsu kedagingan yang disalurkan secara tidak benar, saudaraku. Perselingkuhan dan sebagainya. Penyembahan berhala. Oh, sekarang ini sudah nggak ada lagi patung yang kita sembah menjadi penyembahan berhala. Tapi banyak orang yang sekarang memberhalakan harta, memberhalakan benda-benda tertentu. Apa itu? Mobil-mobil mewah, sepeda-sepeda mewah, motor-motor mewah dan sebagainya. Tapi begitu perkara pekerjaan Tuhan, semua diam. Gereja membutuhkan, saudaraku, orang-orang yang siap membantu pelayanan-pelayanan. Apalagi, saudaraku, yaitu sihir, perseteruan. Nah, ini bahaya, saudaraku, perseteruan ini. Jangan sampai kita punya musuh, saudaraku. Apalagi teman seiman, apalagi saudara kandung, apalagi saudara keluarga yang lainnya. Jangan sampai ada itu. Perselisihan. Umat Tuhan pada waktu itu, kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, mereka sehati sepikir. Tidak perlu ada perselisihan. Iri hati, amarah,
Nah, amarah saudaraku, bukan marah. Amarah itu adalah marah yang berlebihan. Kepentingan diri sendiri. Wah, ini manusia seringkali ini saudaraku, hanya mementingkan diri sendiri. Percideraan, mencederai saudaraku. Roh pemecah, hati-hati saudaraku. Jangan sampai ada di antara kita menjadi roh pemecah, memiliki roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Banyak hal yang lain saudaraku. Jadi saya mau katakan kepada kita, untuk membangun kehidupan rohani, yang ketiga adalah menjauhi keinginan daging. Di ayat 24-nya saudaraku, mari saudara baca Galatia pasal 5 itu. Perhatikan firman ini luar biasa, ayat 24-nya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya, jika saudara betul-betul adalah milik Kristus, maka keinginan daging itu harus kita salibkan. Saya ulangi saudaraku, orang Kristen sejati, bukan hanya di KTP ya, orang Kristen yang benar adalah telah menyalibkan keinginan daging itu. Supaya saudara banyak membaca firman Tuhan, saudara akan lebih banyak tahu lagi tentang nilai-nilai yang berasal dari Allah, sehingga kita membangun kehidupan rohani kita. Keinginan daging ini harus selesai. Kalau ini yang terus kita bangun, keinginan daging ini, ingin kaya, ingin nama besar, itu keinginan daging saudaraku. Yesus dengan segala kemampuannya menghindar dari semarak dunia ini. Karena dia tahu dunia ini sementara. Dia pun datang ke dunia ini hanya sementara. Saudara dan saya pun hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi jangan pernah tertarik dengan dunia ini saudaraku. Maka kehidupan manusia duniawi itu harus kita selesaikan. Memang kita hidup di dunia, kita membutuhkan kehidupan dunia, iya. Yesus sendiri juga mengatakan manusia tidak hidup hanya dari roti. Artinya roti dibutuhkan, tapi ada yang lebih penting. Itu soalnya saudaraku. Memang kita membutuhkan kebutuhan rumah tangga kita, yes, iya. Tapi nilai-nilai rohani yang berasal dari Allah ini yang harus kita bangun. Ini yang harus kita hadirkan di rumah tangga kita, di gereja kita, di keluarga kita. Saudara ikut dalam satu perkumpulan, dalam satu arisan, bawa nilai-nilai rohani di sana. Jangan terbenam, jangan terbawa arus. Itulah yang dibutuhkan oleh dunia. Saya pun demikian. Di mana saya ikut dalam satu organisasi, saya harus membawa nilai-nilai kerohanian itu saudaraku. Bila perlu perang dulu dengan mereka yang hidup duniawi, mereka yang mau korupsi, lawan, habisi saudaraku. Memang untuk itu kita hadir di dunia ini. Saudara dipilih oleh Tuhan. Hamba Tuhan. Namanya hamba Tuhan, tapi namanya yang pingin top, ingin menjabat dengan membuat satu ketidakbenaran. Itu salah. Lepaskan itu semua. Bangunlah kehidupan rohani yang benar. Jika kita Tuhan percayakan sebagai pemimpin, bangun kehidupan rohani yang benar. Bawa para hamba-hamba Tuhan ke nilai-nilai yang benar. Tinggalkan semua yang tidak benar. Harus seperti itu. Kita juga di rumah tangga harus membawa nilai-nilai kerohanian yang baik di tengah-tengah keluarga. Di keluarga besar kita pun demikian. Bawa itu saudaraku. Ini waktunya dunia membutuhkan anak-anak Tuhan. Dalam pandemi COVID-19 ini pun seharusnya anak-anak Tuhan menjadi contoh di mana-mana. Jangan sampai anak-anak Tuhan kena push up gara-gara tidak
masker, saudaraku. Jangan sampai. Kalau saya di mobil saya siapkan itu. Di tas saya kalau saya olahraga tenis pasti ada. Di tas itu saya siapkan. Jadi itu artinya bersiap-siap, saudaraku. Sehingga ketika kita buru-buru lupa, kita tetap ada masker. Amin, saudaraku. Itu dalam situasi sekarang ini, saudara. Tapi hal yang lain pun, bukan hanya soal itu. Hal yang lain pun, nilai-nilai kerohanian pun harus kita bawa kemana kita pergi. Jangan justru kita menjadi batu sandungan. Bukankah Mahatma Gandhi tersandung oleh karena kehidupan orang-orang Inggris yang menjajah mereka? Jangan sampai seperti itu, saudaraku. Anak-anak Tuhan, mari bangun kehidupan rohani dimanapun kita berada saat ini. Bagaimana membangun kehidupan rohani? 3 hal tadi saya sampaikan. Memberi makan rohani kita, membiasakan diri dengan perbuatan yang bersifat rohani. Yang ketiga, menjauhkan diri dari keinginan daging. Kalau saudara sudah menang dari keinginan daging ini, maka itu artinya saudara sedang membangun kehidupan rohani. Berlawanan. Jadi bangunlah kehidupan rohani, maka saudara akan meninggalkan keinginan daging ini, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, mengapa penting membangun kehidupan rohani? Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Mengapa penting membangun kehidupan rohani? Yang pertama, tadi kita sudah baca, saya akan baca ulang, saudaraku, ya, dengan nats yang sudah kita baca tadi. Ini poin yang pertama, 1 Korintus pasal 2. Saya akan bacakan mulai ayat 13-nya. 1 Korintus pasal 2, saya akan bacakan mulai ayat 13-nya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi, mengapa penting membangun kehidupan rohani? Poin yang pertama adalah karena apa yang berasal dari Allah hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia di situ dikatakan manusia duniawi tidak dapat menilainya. Jadi kalau orang-orang yang hidup manusia duniawi tidak akan bisa bersyukur, karena menganggap apa yang dimilikinya adalah berasal dari dirinya, atau apa yang dia dapat ya karena usaha, atau karena bantuan orang, atau karena kebetulan dan sebagainya. Itu manusia. Tetapi kalau orang yang di dalam Tuhan, kalau orang yang memiliki roh yang daripada Tuhan, atau manusia rohani, maka inilah yang bisa menilai apa yang dapat dari Tuhan. Artinya poin yang pertama, apa yang berasal dari Allah hanya dapat dinilai secara rohani. Orang-orang yang hidup dengan manusia rohani, saudaraku. Saya mau jelaskan, kalau kita orang yang percaya bahwa kita tahu nilai-nilai kebaikan itu berasal daripada Tuhan saja. Sebaliknya, nilai-nilai yang buruk itu berasal dari setan, dari iblis, yang ingin supaya manusia itu sama-sama dengan dia, iblis, setan itu, untuk mendapat hukuman kekal. Jadi, mengapa penting kita membangun nilai kehidupan rohani kita? Agar kita dapat mengerti, memahami bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita ini adalah berasal dari Allah. Haleluya. Itu poin yang pertama. Mengapa penting membangun kehidupan rohani? Karena
Apa yang berasal dari Allah hanya dapat diterima atau dinilai secara rohani. Yang kedua, mengapa penting membangun kehidupan rohani? Ini dia. Ini penting, saudaraku. Mari kita baca Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, saya ulangi, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi saudaraku, sangat penting membangun kehidupan rohani, karena orang-orang manusia rohani inilah yang akan membawa dunia ini menjadi lebih baik. Jelas manusia rohani atau orang-orang rohani ini yang akan memimpin orang untuk ke jalan yang benar. Haleluya. Jadi penting kita membangun kehidupan rohani. Supaya apa? Supaya membawa orang-orang ke jalan yang benar, sehingga mereka mendapat kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika ada orang yang melanggar, dikatakan jika ada orang yang melakukan kesalahan, tugas orang-orang rohani akan memimpin ini, saudaraku. Siapakah itu? Bukan hanya pendeta, saudara dan saya. Kita semua yang sedang membangun kehidupan rohani ini akan membawa orang yang salah. Jadi kalau ada keluarga yang salah, mari kita ingatkan. Di situ dikatakan dengan lemah lembut, bukan dengan kasar. Bawa, nasihati, sampaikan firman Tuhan, bujuk mereka. Nanti Roh Kudus akan berbicara kepada roh mereka, sehingga mereka bertobat, datang kepada Tuhan. Makanya saudaraku, bangunlah kehidupan rohani, baik di rumah, di lingkungan, di mana kita berada, saudaraku, supaya dunia ini menjadi lebih baik. Memang dunia ini membutuhkan orang-orang atau manusia rohani, saudara dan saya. Dunia membutuhkannya, saudara. Dan yang terakhir, mengapa penting membangun kehidupan rohani? Mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 44 sampai 46. 1 Korintus pasal 15 ayat 44 sampai 46, demikianlah firman Tuhan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Jadi jelas, saudaraku, ada di situ dikatakan tubuh alamiah. Jadi kalau saudara baca perikop ini dari atas, ini adalah berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Jadi yang ditabur itu adalah tubuh jasmania, yang ditanam itu, yang dikuburkan itu, saudaraku. Lalu di situ dikatakan yang ditaburkan tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi dengan jelas bahwa yang akan bangkit adalah tubuh rohania kita. Jadi tubuh jasmania ini akan lenyap menjadi tanah
dan tubuh rohania yang akan bangkit, akan menerima kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya begitu pentingnya kita membangun kehidupan rohania ini. Bukan jasmani keinginan ini, tapi kehidupan rohani ini. Jadi poin yang ketiga adalah mengapa penting membangun kehidupan rohani? Karena tubuh jasmania, tubuh alamiah akan lenyap, tetapi tubuh rohania akan kekal, saudaraku. Tadi kita sudah baca bahwa ada tubuh jasmania, alamiah. Ada tubuh surgawi. Ayat ini ke-40, saya akan bacakan. Ayat ini ke-40 dari 1 Korintus pasal 15 ini, saudaraku. Ayat ke-40, perhatikan baik-baik, saudaraku. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Inilah tubuh duniawi kita ini, saudara. Tapi tubuh surgawi itu adalah roh kita. Dan itu yang akan kita bangun, saudaraku. Haleluya. Begitu pentingnya membangun kehidupan rohani. Biarlah saudaraku dikasihi Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan ini berusaha untuk membangun kehidupan rohani, baik diri sendiri, baik keluarga kita, rumah tangga kita, maupun keluarga besar kita, maupun lingkungan kita, bahkan dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu, ya Bapa, ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yaitu dengan tema membangun kehidupan rohani. Biarlah firman-Mu Tuhan Engkau materaikan. Biarlah setiap telinga yang mendengarkannya bukan hanya menjadi pendengar yang baik, bukan hanya menjadi pengetahuan dalam pikiran kami, tapi biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami lakukan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, mulai GPC Raden Saleh, GPC lain, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia bahkan dunia ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini sampai ke telinga orang-orang lain sehingga mereka boleh membangun kehidupan rohani. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau memberkati keluarga demi keluarga seluruh jemaat-Mu GPC Raden Saleh maupun GPC lain dimanapun berada, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh terus bekerja. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan anak-anak Tuhan untuk boleh menjadi memimpin orang-orang yang melakukan kesalahan, karena anak-anak-Mu ini Tuhan adalah manusia rohani yang akan membimbing orang-orang manusia duniawi yang melakukan kesalahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengurapi dan memberkati kami semua. Hamba berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak muda yang terlibat dalam taping perekaman ini Tuhan, Engkau terus memberkati mereka. Berkati hamba-hamba Tuhan setiap yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik melalui online maupun cara offline di kemudian hari. Kami yakin dan percaya biarlah jemaat-Mu ini boleh terus dibangun Tuhan. Berkati setiap jemaat, berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati pelayanan semua. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi GPC pusat dimanapun Tuhan mereka melayani, biarlah Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Engkau tahu Tuhan, pemimpin kami ini yang sedang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Berkatilah mereka Tuhan yang berjuang di sana, tim medis, mereka yang sudah terlibat Tuhan dalam penanganan COVID ini Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada-Mu turun atas mereka. Berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, seluruh menteri, dan mereka juga yang duduk di bidang legislatif, yudikatif. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa ini, curahkanlah hujan pertobatan bagi bangsa ini, curahkanlah berkat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, dan angkatlah kedua tanganmu dan kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaan tanganmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.